Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas tentang mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tubuh mengeluarkan petir. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi yang terakhir yang diutus Allah Ta'ala untuk menyempurnakan nabi-nabi pendahulunya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi pembawa wahyu Allah yang juga memiliki mukjizat, dan ini menjadikannya sebagai manusia istimewa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kasih sayang dan cintanya kepada umat manusia, mengajak mereka untuk memilih jalan yang benar demi keselamatan dunia dan akhirat. Akan tetapi orang-orang kafir menuntut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan mukjizat yang kasat mata, karena mereka tidak tahu bahwa Al-Quran juga adalah mukjizat. Namun Allah Ta'ala menolak menunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala karena alasan tertentu. Hal ini dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 7, dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 7. Orang-orang kafir berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nada menantang. Orang-orang kafir mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanda kebesaran dari Tuhannya, seperti tongkat sebagai mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa dan unta kepada Nabi Saleh. Orang-orang kafir juga mengatakan, mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menjadikan bukit Safa menjadi emas, atau mengubah bukit-bukit ini menjadi lembah dengan sungai yang mengalir. Mereka menuntut seperti itu karena menyangka bahwa Al-Quran bukan merupakan mukjizat. Berikut ini adalah mukjizat Rasulullah dengan tubuh mengeluarkan petir. Di antara para nabi dan rasul yang paling banyak memiliki mukjizat adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap nabi dan rasul itu memiliki mukjizat yang berbeda yang disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya dan kebutuhannya. Dan di antara para nabi dan rasul yang paling banyak memiliki mukjizat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak para sahabat yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri tentang kehebatan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu mukjizat beliau yang spektakuler adalah tubuhnya memancarkan nyala api dan petir, sebagai tameng dari serangan lawan yang hendak membunuhnya. Dikisahkan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju ke medan perang Hunain. Di antara yang ikut serta dalam pasukan kafir ada seorang laki-laki yang bernama Syaibah bin Utsman bin Talah, yang ayah dan pamannya terbunuh dalam perang Uhud. Oleh karena itu keikutsertaan Syaibah dalam perang Hunain adalah untuk membalas dendam atas kematian bapak dan pamannya di perang Uhud. Sasaran utamanya adalah membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Sabah. Kemudian mengisahkan apa yang ia alami sendiri dalam perang Hunain tersebut. Ia menceritakan, ketika aku mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut serta dengan pasukan Islam dalam perang Hunain, aku pun ikut bergabung dengan pasukan kafir Quraisy menuju suku Hawazin, dengan harapan bila perang telah berkecamuk aku akan mencari kesempatan dan menunggu saat yang tepat untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian akulah orang yang dapat menyelesaikan balas dendamnya kafir Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rencana ini aku perhitungkan matang-matang jangan sampai gagal. Pedang yang aku bawa pun aku asah tajam-tajam hingga nanti dapat sekali tebas melukai tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari itu demikianlah Syaibah melanjutkan kisahnya. Ketika perang sedang berkecamuk dengan hebatnya, aku terus mengintai gerak-gerik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dialah adalah sasaran utama aku. Akhirnya tibalah saat yang aku tunggu-tunggu. Ini merupakan peluang emas bagiku di saat orang-orang Islam porak-poranda dan bercerai-berai oleh serangan gencar pasukan panah kaum kafir yang bertubi-tubi, sehingga keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dilindungi oleh pasukannya. Maka aku langsung menghunus pedangku sambil mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dekat dengan beliau, serangan pun aku lancarkan kepadanya. Tiba-tiba ada nyala api keluar dari tubuhnya laksana petir yang menyambar-nyambar dan nyaris menyambar kulit wajahku. Melihat kejadian itu aku langsung menutup wajahku dengan tangan, karena rasa takut telah mencekam seluruh jiwaku. Untuk itu aku langsung menghindarkan diri menjauhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejauh mungkin. Tidak begitu lama aku mendengar suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil diriku. "Wahai Syaibah, datanglah kemari," seru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perasaan takut.
Setelah aku mendekat, beliau lalu meletakkan tangannya di dadaku. Rupanya beliau mengerti kalau dadaku diliputi oleh perasaan takut dan gemetaran. Beliau mengusap-usap dadaku seraya berdoa, "Ya Allah, lindungilah dia dari bisikan setan, dari peristiwa itu demi Allah." Pada saat itu juga tidak ada yang lebih dicintai oleh telinga, mata, dan segenap jiwaku, kecuali beliau. Perasaan benci dan dendam kepadanya tiba-tiba sirna dari dalam lubuk hatiku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Mari ikut berjuang bersama kami." Aku langsung berdiri tegap di hadapan beliau, dengan pedang di tangan aku melancarkan serangan balik menghantam teman-temanku yang kafir, yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui kalau diriku ini lebih suka melindungi dan menjaga keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan tenagaku sendiri. Jika bapak aku masih hidup dan memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, maka tidak segan-segan lagi aku akan memeranginya dengan pedangku yang tajam. Bila dianalisis dari peristiwa di atas, rasanya tidak mungkin terjadi manusia mampu mengeluarkan percikan api yang menyambar-nyambar bagaikan petir dari dalam tubuhnya. Akan tetapi inilah kenyataan yang terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah yang disebut mukjizat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.